lagi dengan saya Kanaya Gusnia Azira NIM 221340024. Jadi di video kali ini Kanaya akan melakukan public speaking sebagai pemateri atau narasumber tentang pendidikan karakter. Kan banyak nih ya teman-teman pendidikan karakter saat ini, apalagi pendidikan karakter pada anak itu tidak dijalankan oleh orang tua zaman segini. Nah, biar tidak ada dampaknya ke depannya terjadi seperti itu lagi, makanya kenapa Kanaya akan memberikan penyuluhan kepada yang akan menjadi ibu, yang mempunyai anak, akan melakukan penyuluhan tentang pendidikan karakter, dan sasarannya itu ibu-ibu yang belum menikah atau sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Jadi seperti itu. Oke, gimana pengajarannya, gimana penyuluhannya? Ikutin terus video berikutnya. Let's get started. Oke, sekarang kita masuk ke ice breaking. Nah, ice breaking itu bukan, misalnya nih saya kasih instruksi dulu. Misalnya merah 1 berarti 1, kalau merah tepuk 2, kalau kuning tepuk 2, kalau hijau tepuk 3. Oke? Nah, merah, hijau, kuning, merah, kuning, merah, hijau, kuning. Oke, tambah 1 ya. Ungu 4. Kalau biru tepuk 5. Oke? Merah, ungu, kuning, merah, hijau, biru. Nah, udah ini kan udah semangat ya, udah semangat. Aku pengen ngajakin ke kalian di sini tentang mengenai pendidikan karakter yang tadi sudah dijelaskan. Menurut kalian nih, pendidikan karakter itu apa yang mau kalian lakukan kepada anak kalian nanti dalam pendidikan karakter? Ayo, ada yang mau jawab? Tentunya kalau misalnya di masa depan, insya Allah udah berkeluarga nih, hal yang bakalan pastinya aku terapin ke anak-anakku nantinya. Tentunya parenting yang mengikuti zamannya, nggak yang terlalu VOC banget, tapi nggak yang keluar dari jalur juga, nggak mengikuti barat, nggak mengikuti yang dulu. Jadi terus aku juga bakal nerapin apa semua yang sudah aku dapatkan dari bangku perkuliahan ini kan, karena kita beberapa semester yang lalu juga ada belajar mengenai psikologi perkembangan. Nah, itu tuh berguna banget buat
menyadari terkait parenting yang perlu kita terapkan di masa depan. Rekam. Terlalu fokus ke HP, karena kan HP juga bakalan sangat mempengaruhi karakter yang nantinya terbentuk sama anak kita kan, selain dari pendidikan yang kita kasih. Dan itu gimana cara kita buat menghandle agar si anak ini tidak terlalu berpacu sama HP. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Udah. Oke, saya jawab itu dulu ya. Biar anak tidak terfokus pada HP nantinya, sejak kecil jangan dulu diberikan HP, karena HP itu sangat berpengaruh banget buat nanti besar. Dari misalnya bukan dari HP doang, tapi dari tontonan yang anak tonton di YouTube. Sekarang kan tentu banyak banget video-video yang segala macam lah, yang tidak baik gitu kan. Jadi kalau nanti saya punya anak, saya akan menerapkan anak itu baru dikasih HP SMP, karena dia udah ngerti mana yang baik mana yang buruk. Tapi kalau SD sebisa mungkin atau TK sebisa mungkin jangan pernah dikasih HP. Biarkan anak-anak main di luar, main di luar rumah, main sepeda, main kelereng, main segala macam permainan permainan tradisional. Karena sekarang yang saya lihat anak-anak sekarang jarang ada yang keluar rumah, jarang ada yang main bumbu ya, main kelereng, main
biar anak diem. Kalau kayak lagi rapat, lagi meeting, anak nangis dikasih HP kan, sekarang tuh banyak banget. Jadi sebisa mungkin nanti saya tidak akan mengasih HP. Saya malah menyuruh anak itu main keluar, entah itu dia disuruh main apa ya, mengeksplorasi lah alam, kayak misalnya entah dia main yang tadi yang saya jelaskan, terus atau tidak kita les apa yang dia suka. Misalnya dia suka gambar, kita lesin aja dia, jadi dia mempunyai kesibukan sendiri. Atau kita nanti sebagai orang tua ya memberikan, ya kita ajak main anak itu, kita ikut terlibat di dunia itu. Misalnya kita nemenin dia main, atau anak itu pengetahuannya lebih tinggi dari kita, ya kita bantu jawab, kita bantu apa ya, lupa nih. kita bantu jawab, kita bantu, ya kita ikutlah ke dalam dunia itu. Tapi kan seiring berjalannya waktu nih, zaman juga semakin berkembang, dan pastinya teknologi juga semakin berkembang. Saat ini aja kita tuh secara gak langsung sudah mulai bergantung sama yang namanya elektronik, apalagi smartphone. Nah, anak SD juga sekarang tuh udah banyak loh yang mulai mempelajari smartphone, IT kayak gitu tuh di SD udah mulai masuk. Nah itu tuh gimana sih tuh? Kan kalau sekarang aja udah mulai masuk nih ke dunia sekolah dasar. Nah itu gimana di zaman nantinya, di entah 10 tahun kemudian, entah beberapa tahun kemudian, pastinya teknologi juga kan semakin berkembang, semakin pesat, dan semakin dibutuhkan, sehingga manusia itu mulai semakin bergantung terhadap handphone itu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di sekolah dasar pun akan memerlukan HP itu media pembelajarannya, nggak lagi lewat papan tulis, nggak lagi lewat buku LKS, tapi bisa saja melalui entah itu iPad, entah itu komputer, entah itu laptop ataupun smartphone. Itu kan tidak menutup kemungkinan kedepannya bakalan ada hal yang kayak gitu di era kita menjadi seorang ibu. Nah itu tuh gimana kalau misalkannya dari sekolahnya justru yang menerapkan siswanya ini untuk menggunakan smartphone. Nah ya, kedepannya kan pasti kita mau nggak mau akan berbarengan dengan yang namanya teknologi, atau yang bisa disebut artificial intelligence (AI). Ya mau nggak mau juga anak-anak kita akan ikut bergabung dalam AI tersebutnya. Nah, kalau menurut saya kita ikutin saja perkembangannya, tapi sambil jawab juga kita. Kan sekarang ada yang namanya family dari Google tuh family control, control family. Nah, kita bisa lihat tuh anak itu dia search apa, dia buka di YouTube apa, karena di adik-adik saya juga saya terapin itu di HP adik saya, di TV di rumah saya itu kan
teman-teman, tadi sudah melihat kan tayangan Kanai mengajar. Nah, dari teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar YouTube ini. Intinya apa pesan yang dari Kanai sampaikan di video tadi. Nah, mungkin segitu aja dari Kanai Gusni Azira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.